Halo teman-teman, hari ini kita bikin satu video lagi ya, karena sudah lama kita tidak aktif ya bikin video tentang ciri-ciri sungai yang mengandung emas. Karena masih banyak yang berkomentar ya di setiap video panjang kita teman-teman. Hari ini kita buatkan satu buah video lagi ciri-ciri sungai yang mengandung emas seperti apa. Jangan di skip videonya, tonton sampai habis agar tidak gagal paham ya. Oke teman-teman. Nah ini kita ada di hamparan sungai dan penuh bebatuan ya. Nah lokasinya sungai bebatuan teman-teman. Jadi emas yang kita cari di sungai ini adalah emas aluvial teman-teman. Emas halus atau emas yang terdapat di dasar sungai atau di tebing-tebing sungai seperti ini. Nah hari ini kita akan buat videonya mengambil material di tepi sungai teman-teman. Seperti tebing yang sudah pernah kita gali atau yang sering kita ambil untuk mendulang emas ya. Nah ini. Ini teman-teman yang kita katakan ada jalur emasnya ya. Nah syarat dan ketentuannya harus ada bebatuan yang menempel di dinding tanah seperti ini yang bercampur dengan pasir teman-teman. Nah kita ambil seperti ini ya. Nah ini ya, dia ada bebatuan, pasir dan tanahnya. Nah kenapa kita wajibkan ada bebatuan, harus ada emasnya teman-teman? Karena emas itu akan menempel di sela-sela batu yang ada di dinding tanah seperti ini. Karena logam emas itu logam paling berat ya, jadi dia akan menyangkut di sela-sela batu. Jadi kalau sungai tersebut tidak ada bebatuannya, mustahil ada emasnya. Pasti akan mengendap ke dasar sungai yang paling dalam ya, karena dia terlalu berat atau logam yang paling berat. Oke teman-teman, sudah jelas ya bagaimana ciri-ciri sungai yang mengandung emas. Yang pertama, ada bebatuan yang menempel di dinding tanah seperti ini. Nah, yang kedua harus ada pasirnya teman-teman, pasir seperti ini. Tuh, ada pasir ya. Dan ada juga perekat tanahnya teman-teman. Tuh, seperti ini. Nah nanti setelah kita dulang akan kita jumpai emas aluvial itu bercampur dengan pasir hitam ya. Seperti apa caranya, kita ambil material yang sudah terlihat di kamera ini teman-teman. Zoom sedikit biar lebih jelas material yang akan kita ambil. Nah seperti ini ya. Tuh teman-teman, ini adalah material bekas kita gali. Alhamdulillah lokasi ini potensi emasnya bagus ya, seperti yang kita lihat di video ini. Semoga video ini jadi referensi buat kalian semua yang masih ingin tahu ya bagaimana ciri-ciri sungai yang mengandung emas, atau video terbaru tentang penjelasan kita mencari emas di sungai ya. Nah seperti ini. Oke, langsung saja teman-teman kita ambil seperti ini. Nah setiap kita menggali teman-teman akan kita jumpai terus bebatuan-bebatuan yang ada tertanam di dalam tanah dan pasir seperti di video ini ya. Nah jadi setiap galian kita akan kita jumpai bebatuan, nanti sampai mentok tidak ada bebatuan lagi teman-teman, itu adalah jalur emasnya akan terputus ya. Oke, nah ini materialnya kita ambil satu dulangan, kita coba dulang ya, semoga masih ada emasnya. Kita bersihkan seperti ini, emas yang melekat di sela-sela batu akan turun ke dasar dulangan kita teman-teman. Seperti ini ya, kita bersihkan, lalu kita buang bebatuan-bebatuan yang sudah kita bersihkan menggunakan air sungai yang mengalir ya. Pra pendulangan emas teman-teman, kalau material mentah seperti ini tanpa penyaringan atau filter karpet ya, jadi kita harus mengayak atau mendulangnya, harus sering menggoyangkan dulangnya agar material emasnya dan pasir hitamnya turun ke pusaran dulang ya, agar emasnya tidak terbuang seperti ini teman-teman. Tuh teman-teman, sudah kelihatan ya pasir-pasir hitam yang sudah mengendap ke pusaran dulang kita teman-teman, seperti ini. Semoga ini ada emasnya, karena material sungai seperti ini jarang tidak mengandung emas ya, karena sudah memenuhi syarat kriteria material emas yang ada di sungai atau emas aluvial teman-teman.
Nah teman-teman, ini ya, alhamdulillah hasil pencarian kita atau cicil sungai yang mengandung emas tidak mengecewakan teman-teman, karena lokasi ini memang sudah terbukti ada potensi emasnya. Makanya kita bikin satu buah video ini lagi teman-teman, karena masih banyak yang belum paham, yang bertanya ya bagaimana kita mencari potensi emas di sungai itu teman-teman. Nah bayangkan teman-teman, kalau kita dalam sehari mendulang emas menggunakan karpet ya, itu kita akan menghasilkan biji emas yang luar biasa banyaknya teman-teman. Ini hanya satu dulangan kita mendapatkan beberapa titik emas, emas alupial atau emas halus ya. Ini ada yang kasar juga teman-teman tuh seperti ini. Nah inilah bentuk emas sungai teman-teman, dia berwarna kuning. Beda halnya kita menambang emas di dalam gua atau emas di dalam batu ya. Jadi pengolahannya lebih banyak ya, panjang pengolahannya untuk mendapatkan serbu emas atau biji emas yang bisa langsung kita jual teman-teman. Nah itulah keuntungannya kita mencari emas di sungai. Emasnya selain mudah kita temukan dan prosesnya lebih mudah dan biaya operasionalnya juga lebih irit teman-teman. Nah, jadi untuk mendapatkan emas di sungai bisa setiap hari kita langsung jual. Beda halnya kita menggunakan atau penambangan emas di dalam gua atau dalam batu atau batu pegunungan ya. Nah seperti ini ya, tuh emas yang kita dapat. Jadi bagi teman-teman yang belum paham ya, alhamdulillah hari ini kita bikinkan satu buah videonya. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Semoga video ini terakhir kita buat, karena sudah beberapa banyak video yang kita upload di channel YouTube kita teman-teman. Tentunya di channel YouTube Nefri Andreas. Kalian pantau terus keseharian kita mencari emas yang begitu luar biasa di lokasi-lokasi yang berpotensi emas. Oke teman-teman, nah inilah hamparan lokasi teman-teman yang kita ambil setiap harinya. Nah sungai ini begitu luas dan panjang ya, tidak berujung mungkin sungainya, namun potensi emasnya masih melimpah di daerah kita. Dan di atasnya teman-teman ditanami pokok sawit. Jadi di atas emas, di bawah emas teman-teman. Begitulah kayanya negeri kita ini, manfaatkan sebaik mungkin. Semoga video ini bermanfaat. Sekian videonya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Mantap, salam satu dulang.